Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua. Tabiku, gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Mbak Ade sehat, Mbak Ade? Sehat. Mas Wahyu sehat? Sehat. Mas Tangguh? Sehat. Halo Weli, gak usah ditanya, kayaknya Weli sehat-sehat aja. BID sehat, BID? Sehat. Oke, kalau sehat. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Fajar mau cek dulu. Berapa orang yang tidak masuk? Ade ada ya? Ade ya? Ade ada ya? Ananda Jessica? Alpa? Andri Kurniawan juga Alpa? Mas Andri sudah banyak sekali Alpanya ya? Bapak kan lebih bagus di sekolah. Itu ya, tolong dikasih tahu sama kawan-kawannya, kalian tetap masuk. Karena beberapa minggu lagi kita sudah ujian akhir semester untuk semester ganjil. Itu ya, paham ya? Jadi tolong dikasih tahu sama kawan-kawan. Oke, selanjutnya di minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa? Persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dengan jari-jari R. Nah, di hari ini kita akan membahas lanjutan dari kegiatan kemarin masih tentang lingkaran yang tujuan pembelajarannya adalah boleh kalian lihat di sini peserta didik dapat menentukan konsep persamaan lingkaran yang berpusat di titik P. Titik P A, B. Kalau kemarin minggu kemarin itu 0,0 ya dengan jari-jari R. Yang kedua tujuannya adalah melalui lembar kerja peserta didik dapat menyelesaikan persamaan yang berkaitan dengan persamaan lingkaran yang dengan teliti dan tanggung jawab ya. Artinya di LKPD nanti harus kalian kerjakan setuntas mungkin. Ya, berkolaborasi setuntas mungkin, sebaik mungkin. Prinsipnya kalau satu bisa, yang lain juga harus bisa. Jadi kemampuan kalian tularkan dengan kawan kalian. Gitu ya, supaya ilmunya menjadi hidup. Gitu ya, ilmunya menjadi hidup. Kalau ilmu itu hidup biasanya awet diingatan. Gitu ya, paham ya? Oke, selanjutnya Pak Fajar mau memberikan gambaran dulu. Nah, kita simulasikan ke sini. Ada yang tahu nggak ini alat apa? Alat apa ini? WiFi. WiFi yang sering kalian pergunakan. WiFi. Mekanisme kerjanya dia menggunakan seperti lingkaran dengan jarak tertentu yang disebut radius. Gitu ya. Dengan jari-jari kalau di kita ya. Nah, sekarang mau tanya lagi nih. Ini kan bagian dari sebuah pembelajaran yang diaplikasikan ke dalam teknologi. Yang dulunya orang hanya menggunakan apa nih? Kalau dulu menggunakan apa sih? Kalau dulu untuk mendapatkan informasi melalui surat, koran, kan seperti itu ya. Itu manual semua kan. Sekarang sudah mulai tergantikan. Orang bisa mengakses internet di mana saja selagi dia ada jaringan internet. WiFi ini penggantinya apa nih? Kalau dulu masih pakai kabel. Kalau sekarang dia sudah pakai sinyal. Sinyalnya pakai sinyal radio dengan high frequency. Itu makanya. Oke ya. Jadi tujuan pembelajaran kita tadi kalau kita hubungkan apa sih manfaatnya? Salah satunya ini. Pembelajaran yang selama ini hanya bersifat manual, dikembangkan oleh para saintis, muncullah alat-alat baru. Yang tujuannya apa? Mempermudah pekerjaan manusia. Paham ya? Jadi kita ada manfaat. Belajar itu ada manfaat. Tidak hanya sekedar belajar, waduh, matematika ini buat pusing aja. Tidak seperti itu. Itu ya, paham ya? Oke, sebelum kita lebih dalam lagi mempelajari tentang lingkaran yang berpusat di titik P, ingatkan kembali materi minggu kemarin dan kita akan menghubungkan materi kemarin dengan pelajaran hari ini. Itu ya, tolong keluarkan alat tulisnya. Tes awal ini hanya
tiga hanya 10 menit. Jadi jangan membuang-buang waktu, langsung kerjakan, tulis nama, kelas, hari dan tanggal. Ayo Mas, dibagikan Mas. Ya Mas, dengan Mbak tulis nama, kelas, hari dan tanggal. Ya, Mas BID. Satu saja Mas BID. Nah, oke, waktu kalian hanya 10 menit, kerjakan. Jangan ada yang mencontek. Usahakan dengan kemampuan kalian sendiri supaya kita tahu nanti hasil akhirnya seperti apa. Tulis nama, kelas, hari, dan tanggal. Ya, titik-titik itu kalau kalian mengamati hasil pekerjaan kalian kemarin, mudah-mudahan ingat. Jangan bersantai, jangan bersantai. Segera diisi. Itu ada 2 buah soal. Pak Fajar nanti akan ambil. Lima menit lagi. Pengamatan kalian, menurut pemahaman kalian, dihubungkan dengan materi kemarin, nah dicari apa tuh, ungkapkan di situ. Ada nggak hubungan? Hubungan soal nomor 1 dengan persamaan lingkaran. Yang butuh analisis. Ya, 3 menit lagi. Mas Tangguh sudah? Sudah. Ya, tunggu ya. Kita tunggu yang lain masih mengerjakan. Bawi dia sudah? Sudah. Usahakan kerjakan sendiri, pahami. Satu menit lagi.
Alat tulisnya diletakkan. Diletakkan semua alat tulisnya. Cukup? Oke. Mbak Ade, Mbak Widya, yep. Mas Wahyu, Mbak Lia, Welly, BID, Mas Tangguh, oke. Mas Jagat, oke. 8 peserta. Oke, ini kita save dulu. Sekarang perhatikan ke papan tulis. Soal di kemampuan awal tadi itu adalah tentukan jarak titik A, titiknya 2,1 ke titik B min 3,4. Kalau di minggu kemarin ini ketemunya apa nih? Jarak 2 titik yang akhirnya dijadikan jari. Itu ya. Oke, sudah terbayang hasil pekerjaannya? Sudah? Oke, kalau sudah perhatikan. Pak Fajar mau kasih ilustrasi. Ilustrasi ini ilustrasi masalah. Terkait dengan apa nih? Dengan WiFi. Jadi kita hubungkan pelajaran matematika ini dengan WiFi. Nah, kita di sini ada WiFi ya di ruangan itu ya. Kita ilustrasikan seperti itu. Kita hubungkan ke persamaan. Oke? Jadi ya lingkaran, udah kelihatan lingkaran. Terus apa nih? Titik servernya di mana? Titik servernya di tengah. Tengah apa? Tengah lingkaran. Berapa titiknya? 3,5. Radiusnya tadi berapa katanya? 6. Berarti kita identikan sama dengan jari. Itu ya. Cara menganalisisnya. Ilustrasi masalah seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, muncul masalah pertama. Masalahnya, kalian diminta untuk menyusun persamaan lingkaran dari ilustrasi video yang kalian saksikan. Itu ya. Dari video tadi, seperti apa yang kata Pak Fajar tadi, kita sudah dapat 2 informasi. Titik pusat server, di titik berapa tadi? 3,5, dengan memiliki radius jangkauan sinyal 6 meter. Kalau kita hubungkan, oh radius ini bisa disamakan dengan jari-jarinya nih. Terhadap titik pusat server. Paham? Oke. Selanjutnya. Nah, dalam memahami LKPD nanti, lakukan langkah-langkah penyelesaian. Apa saja? Yang pertama, ya, perhatikan. Pahami dulu masalahnya. Oke? Pahami, menentukan persamaan lingkaran dari titik koordinat. Kalau dari video tadi, kan ini kan masalahnya kan, menentukan persamaan lingkaran dari titik koordinat router WiFi dan radius pancar WiFi. Dari 2 itu yang kamu dapat adalah titik pusatnya dan jarinya. Yang kedua, kalian rumuskan hipotesisnya. Contoh, dari ilustrasi tersebut, dari titik koordinat router WiFi dan radius pancar WiFi itu dapat atau tidak dapat kamu jabarkan. Gitu ya, melalui proses yang ada di LKPD nanti. Kalau tidak bisa, kamu harus punya alasan. Paham? Berarti kan hipotesisnya ada 2 tuh. Bisa disajikan dalam bentuk persamaan lingkaran. Yang kedua, tidak bisa disajikan dalam bentuk lingkaran. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya enggak? Nggak ada? Cukup? Oke, langkah selanjutnya langkah ketiga. Nah, apa yang kamu butuhkan itu ada di langkah ketiga. Berarti kamu mengumpulkan data.
Boleh menggunakan koneksi internet kamu, boleh. Kalau kamu punya bacaan lain, boleh. Gunakan buku cetaknya, oke. Terkait dengan apa? Persamaan tentu dan jari-jari Oke? Nah, selanjutnya setelah kamu mengumpulkan data, baru analisis data itu. Cocok nggak nih? Pas nggak nih dengan persamaan lingkaran? Kalau nggak cocok, jarang. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya, di ilustrasi kedua, berarti kamu akan muncul dengan masalah kedua. Perhatikan baik-baik. Mari kita coba cek apakah pengunjung yang ada di koordinat 7,8 dalam area Nah, kalau tadi wifi-nya berada di titik 3,5, radius pancar wifi 6 meter. Nah, di sisi lain ada pengunjung datang. Pengunjung datang ini dia berada di titik 7,8. Nah, setelah kamu selesaikan masalah pertama tadi, sudah dapat kan nanti persamaannya kan? Kalau dia bisa dijadikan persamaan lingkaran. Nah, setelah kamu dapatkan itu, baru kamu masuk ke permasalahan kedua. Gimana kalau ada pengunjung ini di titik 7,8? Dia berada di radius pancar wifi atau tidak? Gitu ya? Paham ya? Oke, kalau paham, kita segera menuju ke LKPD. Buat kelompoknya, Mas Tangguh dengan Mas Jagat, Weli, gabung jadi satu. Mbak Widya dan kawan-kawan dia gabung jadi satu. Duduknya berhadapan-hadapan saja, biar enak. Diputar, putar Mbak. Ya, biar kawannya tidak bingung. Oke, dibagikan. Oke, dibagikan. Karena hanya ada dua kelompok, berarti itu kelompok Mbak Widya kelompok 1, kelompok Mas Tangguh kelompok 2. Ya, tulis nama kelompoknya. Jangan lupa di samping kata LKPD, tulisan LKPD, tulis nama kamu. Itu akan Pak Bajar jadikan sebagai penilaian individu. Yang tidak paham dengan LKPD itu boleh tanyakan. Oke, sudah tulis nama kelompoknya sudah? Sudah. Nah, kalau sudah perhatikan baik-baik, waktu kalian untuk mengerjakan LKPD kurang lebih 60 sampai dengan 70 menit. Maksimalnya 70 menit ya. Harus sampai dengan kesimpulan. Ingat tahapan-tahapannya tadi. Pahami masalahnya. Yang kedua, boleh kamu lakukan hipotesis masalah. Terus kumpulkan data-datanya, analisis. Setelah analisis baru kamu simpulkan. Ya, step demi step. Kalau kamu sudah paham, kawannya coba kolaborasi, tanyakan. Jangan lupa kalau yang kemarin titik pusatnya 0,0. Kalau 0,0, gimana dengan persamaan lingkarannya? Nah, ini dia dibuat A, B. Ya, boleh pakai link yang kemarin, boleh. Apa yang terjadi jika A-nya saya geser? A itu kemarin apa? A itu adalah X-nya. Masih ada kan linknya kan? Masih, dibuka. Boleh dibuka. Itu bisa untuk bantu kamu menyelesaikan LKPD. Mengumpulkan data-data dari situ boleh. Oke, tetap fokus, kerjakan. Boleh sambil saling diperbesar boleh, Mbak. Ini diperbesar bisa. Ya, dimiringkan dulu. Ini, memperbesar ini. Nah, ini kan ini A ini sebagai X-nya, B sebagai Y-nya, R ini jari-jari. Nah, kalau dia A kan A, B, berarti A-nya tidak boleh 0, B-nya juga tidak boleh 0.
Kan gitu kan. Kalau kemarin kan dia berpusat 0,0, berarti A dan B-nya kamu buat 0. Nah, karena ini A, B, berarti A dan B-nya tinggal kamu geser. Apa yang terjadi? Kamu perhatikan di sini. Gitu ya. Ini kan persamaan lingkaran nih. Kamu geser. Tuh, berubah toh? R-nya berubah nggak? Ternyata R-nya tidak berubah. Yang berubah adalah titik A-nya. Ini kan A nih. Ya, kamu buat 0,0. Pelan-pelan 0,0. Nah, tuh 0 tuh. Nah, ini kan kalau dia 0, 0. Nah, tuh 0 kan? Di sini apa nih yang terjadi? Hanya X kuadrat. Ini kalau dibuat 0,0, apa yang terjadi? Nah, ini persamaan. Jari-jarinya R, kenapa 100? Karena kamu buat jari-jarinya 10. Gimana kalau kamu perkecil 6 misalnya? Apa yang terjadi? Nah, tuh 6. Persamaannya menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. Kenapa 36? Karena R-nya berpangkat 2. 6 kuadrat kan 36. Kemarin masih ada yang ngisi 3 kuadrat, 3 kali 2. Nah, salah tuh. 3 kuadrat ya 3. Jangan ngobrol, jangan asik nyetel yang lain. Ayo, Mas Tangguh. Jangan bingung. Mas Wahyu. Bisa kan diperbesar itu? Bisa nggak diperbesar? Coba, Mbak. Di sini nggak ada. Di bukan ada. Ini diperbesar, Mbak. Diperbesar. Ah, ini bisa nih. Dibuat ini dulu, dibuat bisa posisinya mana ya untuk miring. Nggak ada tadi. Oh ini Mbak, oh, quick save. Oh, nggak ada ini, nggak ada ya. Nah ini tinggal kamu ini aja diperbesar. Apa yang bingung? Hmm, pusat, ya kan? Ini tidak pusat nih, ya kan? Berarti X min A itu loh. Ini dikurangi dengan A. Nah, dikurangkan, masukkan ke sini. Nah, ya, coba, coba perhatikan, perhatikan dulu ke sini. Coba perhatikan ya. Anggap ini sebuah lingkaran, lingkaran yang paling bagus di dunia. Ayo perhatikan dulu ke sini, semuanya, semuanya, perhatikan dulu. Nah, coba perhatikan. Kamu masih bingung mana yang harus dikurangi, kan begitu ya? Kalau kamu jadikan ini sebagai X2, berarti yang di dalam ini X-nya X berapa nih? X1. Kalau yang di luar ini sebagai Y2, berarti yang di dalam Y1. Paham? Nah, coba perhatikan lagi di LKPD. Itu kan ada sebuah lingkaran kan? Sebuah lingkaran, ada titik P dan titik apa itu yang di ujung? Oh, titik A dan titik P. Itu pusat yang ada di pusat lingkaran itu apa? Dikurangi titik yang di dalam. Ayo disusun. Coba. D-nya sudah ada, X min X1.
Hmm. Ya, kalau A-nya kamu geser, apa yang terjadi? Lihat rumusnya. Ini kan rumusnya nih, ya kan? Kalau dia X-nya 0, Y-nya 0, ketemulah rumus X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kan itu kan? Nah, Kak, gimana kalau A-nya saya geser? Misalkan saya geser ke arah positif nih. Ke arah positif. Misalkan digeser A-nya menjadi berapa? Tuh, lihat. Gambarnya pun bergerak. Ya kan? Gambarnya bergerak. Oh, kalau dia ke arah positif, searah sumbu Y. Dia gambarnya ke atas, ke area yang positif. Gimana kalau saya geser ke arah negatif? Nah, gambarnya ke bawah, lihat perhatikan persamaan. Nah, kan ada perubahan kan? Ya kan? Kenapa di sini min? Kok nggak plus ya? Padahal saya gesernya ke arah yang negatif. Nah, coba perhatikan lagi, lihat, Wak. Ini, Wak. Nah, lihat tuh. Ini kan Pak Fajar geser ke arah positif ya, ke arah sumbu positif. Lihat. Yang Pak Fajar geser adalah sumbu Y. Tapi di sini muncul Y min 0,1. Padahal kita gesernya kan ke arah positif kan? Nah, itu harus kamu amati. Terus yang ini juga. A ini senilai dengan sumbu X. Lihat, kalau Pak Fajar geser ke arah negatif, apa yang terjadi? Oh, persamaannya Y apa X plus 4,8. Padahal saya gesernya ke arah negatif kan? Gimana kalau saya geser ke arah sini? Ke arah positif nih. Kok di sini min ya? Nah, temu tuh. Hmm. Hmm. Ini nggak ada angkanya loh ya. Ini yang di sini kan huruf semua nih. Nah, berarti kan kamu hanya tinggal memindahkan. Oh, X-nya ini, X2-nya, ini X1-nya. Berarti X min A. Kan gitu kan? Iya. Y, Y2-nya ini. Y1-nya ini berarti Y min B. Terus sampai ke bawah disusun seperti itu. Kan nggak ada angkanya di situ. Nah, jangan dihubungkan dengan sesuatu yang nggak ada. Oh, ini berupa huruf semua nih. Itu tujuannya apa? Supaya kamu tahu mana letak X1, mana letak Y2, X2-nya. Ya, pelan-pelan. Di situ ada X min A kuadrat. Ini sama artinya dengan X min A dikali X min A. Gimana cara mengalihkannya? Perhatikan ya. X kali X. Ini langkah 1. Hasilnya apa X kali X? X kuadrat. Setelah itu langkah kedua, X kali min A. Berarti min A. Oke? Min A kali X. Ini langkah kedua tadi, ini langkah ketiga. Apa nih hasilnya? Jika min A kali X, ya min AX. Langkah terakhir, min A kali min A. Negatif A kali negatif A. Positif atau negatif? Positif. Nah, sekarang perhatikan dari persamaan ini. Perhatikan. Min AX. Min AX. Ada berapa nih AX-nya? Tinggal kamu susun. X kuadrat min du AX plus. Untuk yang lain mengikuti caranya sama. Ini ada di mana nih kemarin? Persamaan kuadrat. Iya, lupa. Lupa lagi. Kalau lupa sekali itu namanya hilap. Kalau lupa berkali-kali namanya
Aleha. Kita harus menjawab permasalahan yang disajikan. Ayo. Nah ini udah ketemu. Oke, nah ini kan sudah nih. Berarti kan tinggal kamu susun ke sini nih. Ya kan? Ini ke sini lagi. Terus ini ke sini. Kan tinggal ngisi. Nah, kalau sudah lanjut ke soal nomor 2. Ingat di situ ada berapa soal tuh? Nah, jangan berdiam diam. Ada 3 masalah ada di situ yang harus kamu selesaikan. Y2 min Y2 dari mana munculnya? Kan gitu. Kalau Y2 min Y1 ke bawahnya terus ikutin dengan pola itu. Ya, ini Mbak Widya sama Mbak Ade udah mulai nyambung. Ayo, dibantu Mbak Widya, Mbak Ade, kawannya. Ayo Mas Wahyu, jangan berdiam diri Mas Wahyu. Kan sesuai dengan hurufnya, nggak usah dibuat bingung. Ini kan nggak nih panduannya. Untuk X-nya ini toh. Nah, berarti ini pindahin ke sini. Iya dong. Y-nya, oh ini pindahin ke sini. Kan tinggal begitu aja langkah. Terus susun ke bawah sampai ketemu. Oh. Nah, terus ke bawahnya terus seperti itu. Lihat kenapa ini R kuadrat. Di sini kan dia dalam bentuk akar. Akarnya dipindah ruaskan menjadi R kuadrat. Terus isinya ini gimana? Sama seperti yang di atasnya kan gitu. Iya. Oh. Sami mau. Gitu. Itu kan dia menggambarkan apa tuh? Kenapa kok tiba-tiba muncul R kuadrat ya? Ini kan muncul R kuadrat nih. Kamu urut ke atasnya. Oh, akarnya nggak ada, hilang di sini. Pindahnya kemana? Karena di sini akar, ruas sebelah kanan akar. Berarti dia pindah ruas ke kiri menjadi pangkat R pangkat 2. Jadilah dia sebuah nah, titik, 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 titik. Gitu. Hubungannya ke situ nanti. Ayo Anda, hurry up. Waktu kalian tidak berdua. Nah, nomor 2. Nah, nomor 2, untuk soal nomor 2 itu, coba perhatikan lagi aplikasi yang kemarin. Perhatikan lagi aplikasi yang kemarin. Kurang bertemu dengan tanda negatif, ya, itu menjadi plus. Ingat, perhatikan ini. Coba perhatikan. Dalam operasi matematik, ada berapa tuh kalau untuk tanda? Tanda positif dikalikan tanda positif. Hasilnya positif. Ini jangan lupa nih. Tanda positif dikalikan dengan tanda negatif. Hasilnya negatif. Jangan positif lagi, positif belum positif. Tanda negatif, tanda positif hasilnya. Nah, ini jangan lupa. Di situ kalian ketemu lagi, di persamaan kode ketemu lagi. Nanti ada operasi-operasi bilangan matematika yang lain ketemu lagi. Untuk bagi-bagian sama nggak? Operasi pembagian sama nggak? Sama nggak? Plus bagi plus, plus. Min bagi plus, min. Plus bagi min, min. Min dibagi min, plus.
Hmm. Ya, kalau geser titik A itu sebagai apanya? Sebagai X. B sebagai apanya? Sebagai Y-nya. Gitu kan? R sebagai jari-jari. Nah, perhatikan. Di situ diperhatikan, Mas. Mbak Yu, Mbak Yu. Itu kan ada 3 buah garis begini kan? Gitu ya. Coba perhatikan. Perhatikan dulu. Supaya tidak bingung. Hmm. Ada 3 buah garis di aplikasi itu. A itu sebagai X, B itu sebagai Y, R itu sebagai jari-jari. Ya kan? Terus ada sebuah persamaan tuh, persamaan lingkaran. Rumusnya apa? X min kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kan ini kan? Sekarang dari 3 garis ini, coba perhatikan. Dari 3 buah garis ini, apa yang terjadi jika kamu geser hanya ke arah positif? Maka di aplikasi muncullah tandanya negatif. Apa yang terjadi jika kamu geser A itu ke sebelah kiri atau ke arah negatif? Maka persamaannya menjadi positif. Kenapa? Ini nanti ketemunya di sini. Nah, itu gunanya pendamping aplikasi. Itu loh. Ya, coba digeser. Apa yang kamu dapat dari kamu menggunakan itu? Hmm. Kalau A-nya kamu geser, gini-gini aja Mbak. Nggak bisa. Oh, yang bisa di situ. Nah, lihat nih. Kalau A-nya yang kamu geser ke arah positif, ini persamaannya menjadi negatif. Kalau B-nya yang kamu geser ke arah positif, berarti di persamaan D-nya menjadi negatif. Kalau kamu geser ke arah kanan, ke arah kiri, B-nya, kan dia berarti ke arah negatif kan? Kenapa persamaannya menjadi plus? Karena itu tadi, operasi bilangannya akan menjadi min kali min. Min kali min jadi plus. Nah, baru kamu masuk ke sini. Nah, kan ini tuh. Ini bisa kamu selesaikan dengan metode itu. Yang ada tanda. Nah, itu materi tentang persamaan lingkaran itu bisa kamu hubungkan juga. Oh, dibutuhkan persamaan kuadrat ya di sini. Kan itu ya. Ya, diisi itunya. Nih, ini Mbak. Ini diisi. Titik-titik ini diisi. Ketemunya seperti apa ya? Tuh kan ini. Jika kalian menggeser, nah diisi yang berdasarkan itu. Kalau saya geser A-nya, apa yang terjadi? Geser B-nya, apa yang terjadi? Oh. Mana, Wel? Oh, kanan kiri nih, Pak. Ya, Kanan kiri samping. ke arah positif, ke arah negatif. Jika saya geser ke arah positif, apa yang terjadi? Geser negatif, apa yang terjadi? Kan itu. Yang terjadi dengan apa? Persamaan lingkarannya. Kan ini nih, yang berubah kan ini kan? Positif ke kanan. Oh, ya. Hmm. Akan bisa kanan. Persamaannya, kan yang kamu lihat persamaannya, bukan ininya. Coba pakai bahasa kamu aja deh, biar gak bingung. Pakai bahasa Weli aja. Persamaan akan berubah. Berubah, apanya yang berubah? Positif. Masa ke positif, orang digeser ke positif kok. Oh, ke negatif berarti, Pak. Akan berubah ke positif dan negatif. Positif ke kanan, positif ke kiri. Ya, ya terserah gimana bagusnya. Pakai bahasa kamu aja deh, supaya nggak bingung. Berubah. Benar.
Ayo, yang ini Mas Tangguh, coba perhatikan yang ini Mas Tangguh. Yang ini loh, ini loh. Nah, ini. Lingkaran ini kan pusatnya min 2,1 dengan jari-jari kan 5, ya kan? Berarti ini A, ini B. Kan gitu kan? Ini A, ini B. Berarti A-nya nih menjadi apa tadi di sini? 2, Hmm, min 2. itu loh. Oh, X kuadrat min 2 AB. 2, X kuadrat min 2 X plus A kuadrat. A-nya berapa nih? Kan itu. Oh, Ya kan? A-nya apa? Kalau dia B, ganti lagi. Iya. Gitu kan? Kalau persamaannya X min A kuadrat. Gitu kan? Berarti kalau dia saya buat Y min A kuadrat, kan ada 2 tadi kan? Persamaan lingkaran kan? Nih, lihat nih. Ini yang pertama, ini yang kedua. Sama dengan R kuadrat. Kan gitu kan? Berarti kan kita butuh 2 elemen ini. Cara menganalisanya seperti itu. Apa yang terjadi jika dia Y min A kuadrat? Prosesnya sama. Y kuadrat min 2AY plus. Nah, kan tinggal masukkan nih 2 elemen ini ke LKPD kamu. Ya, tinggal masukkan tuh 2 elemen itu ke LKPD. Coba, ayo Mas. Ayo Mas. Ya, itu yang ini. Bagi tugas, jangan semuanya ngelompok di situ, nggak selesai nanti. tuh, aku ya baca video. Ayo, 2 orang ngerjain yang ini, 2 orang ngerjain yang ini. Jadi, begitu ini selesai saling ngasih tahu. Ini loh, ini dapatnya dari sini, dapatnya dari sini. Gitu. Kalau ngandelin satu, satu nggak selesai-selesai nanti. Nanti jadi one week later, kayak di SpongeBob. Itu kan ada 2 elemen kan? Ya nih. Yang ini kan A, B, ya kan? Persamaannya menjadi, ini kan X min A kuadrat. X min A kuadrat. Persamaannya menjadi X kuadrat min 2AX plus A kuadrat. Itu kamu cempungin ke sini. Plung. Ya kan? Yo, Mbak, apa nih? Bingung di mana? Yang nomor 1 sudah, nomor 2. Iya, yang nomor 2 dibagi, jangan semuanya numpuk nomor 1, nggak selesai nanti. Gunanya kerja kelompok kan begitu. Aku ngerjain nomor 1 ya, kamu ngerjain nomor 2. Saya ngerjain nomor 3. Nah, kan di situ. Nanti baru digabungkan. Coba, gimana tuh? Hubungkan ke sini Mbak De. Mbak De, hubungkan ke sini Mbak De. X min A kuadrat. Y min B kuadrat. X min A kuadrat. Ini kan A kan? Y min B kuadrat. Y min 1. Berarti ini A, ini B. Hasilnya akan sama seperti itu. Tapi itu yang berupa huruf. Kan tinggal ganti. Yang A ganti semua dengan min 2. Oh, berarti nanti yang B ganti semua dengan 1. Makanya dibuka di nomor 1 tadi, dia menggunakan semua menggunakan huruf. Poin pentingnya kamu tahu, oh yang ini adalah X2-nya. Ini X1-nya. Yap. Apanya? Hmm? Apa yang terjadi dengan jauh 3 A dan B? Coba. Iya, apa yang terjadi dengan persamaannya? Yo, jari-jarinya outline. Nah, berarti kan tidak berpengaruh ke jari-jari. Gitu kesimpulan Welly. Ya tulis. Pak Fajar nggak tahu nih, kan yang geser kan Welly. Welly dengan tim, bukan Pak Fajar. Yang mengamati Welly dan tim. Timnya Mas Tangguh dan Welly.
Titik pusatnya min 2,1. Min 2 itu adalah A-nya, satunya adalah B-nya. Yang kamu amati itu yang kamu tulis di aplikasinya. Yang kamu amati itu yang kamu tulis, jangan di luar itu. Kan yang kamu lihat kan di aplikasinya kan. Oh, saya geser A. Apa yang terjadi dengan X di persamaan itu? Oh, yang saya geser adalah Y-nya, di situ B. Apa yang terjadi dengan persamaan itu? Kan tujuannya itu. Sedih. Coba Mbak, ini loh, itu kan jadi persamaannya menjadi gini, mana orang-orang kan persamaan. Oh, dari persamaan lingkaran yang pusatnya berapa tuh? 2, min 2,1. Jari-jarinya berarti R sama dengan 5. Persamaan lingkaran bentuk umumnya apa kemarin? X min. Min apa nih? Min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kan gitu kan? Min 2 ini adalah A-nya. 1 adalah B. Ya enggak? Nah, tinggal kamu masukkan nih. Semua yang A ini kamu ganti dengan min 2. Nah, ini tanda min. Ya kan? Ini persamaan awal loh. Yang harus hati-hati di sini. Ini persamaan awal. Min A. A-nya berapa? Min 2. Kenapa? Makanya di sini kenapa di sini dibuat seperti ini? Supaya tahu prosesnya nanti munculnya plus itu dari mana sih? Gitu ya. Kan min ketemu min plus kuadrat. Kan gitu ya. Plus Y min B kuadrat. B-nya berapa? 1 kuadrat. R-nya berapa? 5. Nah, baru masuk ke step kedua. X-nya tetap min ketemu min. Min kali min plus. Negatif kali negatif plus. Gitu ya. Plus Y min 1 kuadrat. Kenapa yang ini tidak berubah? Karena dia tidak ada pertemuan antara tanda negatif dan negatif. R kuadratnya 5. 5 kuadrat berapa? 5 kali 5. Nggak salah lagi. Nggak salah lagi. 5 kali 5 atau 5 kali 2 nih, 5 kuadrat. 5 kali 5. Oke, good. Nah, dari sini baru kamu masuk ke step yang berikutnya. Ya kan? Nah, kan ini kan sama dengan X plus A kuadrat. Lihat nih, prosesnya. Jika X min A kuadrat, hasil processingnya menjadi X kuadrat min 2AX plus A kuadrat. Jika Y min B kuadrat, hasil akhirnya adalah Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat. Nah, nanti setelah ini kamu dapat, tinggal pindahkan yang A tadi apa? A-nya sebagai min 2. Nah, kan gitu. Ya, terus. Waktu kita tidak banyak lagi. Ayo Mas Dedi. Jangan asik dengan ininya sendiri.
Nah, lupa tuh dengan ininya kemarin. Ya, ingat di situ ada tugas individu. Ingat waktu kalian hanya tinggal 12 menit lagi. Di aplikasi tersebut, kalau kemarin kan kita buat itu persamaannya menjadi 0,0. Perhatikan 0,0. Lihat ya. Ini yang Pak Fajar geser adalah A. A itu adalah nilai X. Lihat. Gambar lingkarannya pun bergeser ke arah daerah positif. Kalau Pak Fajar geser ke arah negatif, dia akan bergeser ke arah negatif. Perhatikan gambarnya. Sudah? Terus lanjutkan lagi. Kamu perhatikan di persamaan lingkaran. Persamaan lingkarannya apa yang terjadi jika nilai X-nya yang saya geser? Lihat, ini A-nya dalam posisi negatif. Perhatikan. Persamaan lingkarannya, lihat. Nah, ini kan 0 ya. Kalau dia 0, dia X kuadrat. Kalau dia 0. Nah, lihat, perhatian. Ya, kalau X-nya 0, maka dia ketemunya X kuadrat saja. Kenapa? Karena X dikurang 0, X. Kan gitu kan? Saya geser ke arah positif. Nah, misalnya kan A-nya adalah min 4. Plus 4. A-nya plus 4. Persamaannya menjadi X min 4 kuadrat. Gitu ya. Terus bagaimana kalau B-nya saya geser ke arah positif juga? Perhatikan. Lihat nih. Perhatikan. B yang saya geser berarti dia menandakan sumbu Y-nya ke arah positif. Misalkan B-nya adalah 1. Tuh. Persamaannya menjadi apa nih? Y min 1 kuadrat. Gitu ya. Kalau jari-jarinya digeser, berubah juga jari-jari. Nah, misalkan jari-jarinya 2, maka hasilnya 4. Persamaan lingkarannya menjadi X min 4 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 4. Nah, di LKPD kalian persamaannya apa? Perhatikan dulu, jangan sibuk masing-masing. Di persamaan LKPD kalian itu adalah min 2,1. Kalian tinggal cari sebenarnya. Nah, apa yang terjadi jika dia min 2? Lihat, min 2. Min 2. A-nya min 2. Kan gitu kan? B-nya berapa? B-nya 1. Nah, ini pertemuan persamaan kuadratnya. Nah, dari proses itu kalian samakan. Oh, berarti nanti hasil akhir saya ini harus seperti ini nih. Kalau tidak seperti ini berarti salah. Kan gitu sebenarnya. Simpelnya. Oke? Hasil akhirnya itu berarti nanti dengan titik pusat min 2,1 dengan jari-jarinya berapa tadi? Jari-jari di situ? Hah? Jari-jarinya 5. Berarti persamaan lingkaran menjadi apa nih? Nah, ini 5 nih. Nah, gitu kan? Hasil akhir dari yang kalian kerjakan nanti itu harusnya menjadi X plus 2 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 25. Enggak di situ berarti salah yang kalian kerjakan. Prosesnya salah.
Ini hasil akhir loh. Makanya Pak Bajar bilang hubungkan dengan aplikasi supaya yang kalian kerjakan step by step itu panduan akhirnya kelihatan. Oh, saya tujuannya ke situ. Itu. Kalau nggak nyampe di situ berarti ada langkah yang salah. Ada langkah yang salah. Gitu. Wahyu kakinya, bukan di warung kopi. Nah, oke, udah sampai di situ. Terus lanjut. Hmm. Heeh, ya. Oke. Itu kalau udah nyambung enak sebenarnya. Negatif positifnya aja kan. Nah, tujuannya apa? Supaya kalian tahu bagaimana jika operasi bilangan itu tanda negatif bertemu dengan tanda negatif, perkaliannya hasilnya apa, kan begitu. Sembari ingat materi sebelumnya. Ingat Pak Fajar bilang apa? Pelajaran matematika selagi kalian belajar matematika itu pasti saling berkaitan. Saling berkaitan, tidak bisa terlupakan. Oke, nyambung ya penggunaan ininya ya. Nah, soal nomor 2, nomor 3 itu sama seperti itu. Oke, waktunya tidak banyak lagi, cepat diselesaikan. Ayo, yang nomor 3, hurry up, dipercepat. Waktu kalian hanya tinggal 6 menit. Soal nomor 3, perhatikan lagi. Yang sudah di cross check lagi, jangan sampai tidak. Terus Mbak, menurut pengamatan kamu, menurut hasil analisa kamu seperti apa? Tuangkan aja. Ayo, tinggal 5 menit lagi. 5 menit, selesai tidak selesai, kumpul, kita lanjut ke materi bahasannya. Sudah Mas. Oke, cukup, dikumpul saja. Waduh, ini banyak banyak yang nggak nyampe ke ini ya. Oh, yang satunya kosong. Oh nggak, tadi kan ambil 2. Oke, sisa. Ini punya Mas Tangguh. Oke, clear. Oke, oke.
Kebalik. Oke. Oke, namanya sudah semua ya. Oke, tadi Pak Fajar perhatikan masih banyak yang bingung ya. Operasi di tanda itu masih yang kebingungan tuh. Terus perpangkatan juga masih ada yang kebingungan. Oke, kita lanjut di aplikasi tadi. Nah, coba Pak Fajar ingatkan lagi. Lihat, tadi ada titik berapa saja? Ah, titiknya berapa tuh yang pertama tadi? Yang pertama tadi kan min 2 dan 1. Jari-jarinya 5. Berarti kan kamu tinggal menentukan mana yang X1, X2-nya kan? Kalau dia min 2 tadi ya. Min 2, berarti kamu geserkan nih A-nya ke min 2. Nah, ini ketemu nih min 2. Ya kan? Terus B-nya 1. Ketemu persamaannya Y min 1 kuadrat. R-nya 5. Oh, jari-jarinya ketemu 5. Nah, ini bisa kamu jadikan patokan harusnya tadi. Oh, yang saya kerjakan ini nanti arahnya ke sini nih. Prosedurnya melalui prosedur yang ada di titik-titik tadi. Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Cukup. Mas Wahyu, ada yang mau ditanyakan? Mbak Widya, ada yang mau ditanyakan? Akar? Soal terakhir yang diakarkan, yang mana Mbak? Yang akar 10. Akar 10, oke. Mbak Ade bingung tuh. Akar 10 itu gimana Pak nyarinya gitu? Akar 10 gimana Pak nyarinya? Ya kan? Simpelnya begini Mbak. Akar 10. Akar itu kan berarti lawannya apa tuh? Misalkan ini R sama dengan akar 10. Saya mau hilangkan akarnya. Berarti akarnya pindah ruas nih. Asumsikan saja seperti itu ya. Kalau pindah ruas berarti ini tinggal R kuadrat. Kan begitu kan? Oh, berarti kalau dia R saja menjadi akar 10. Nah, kalau ini pemahaman Mbak Ade apa? R kuadrat itu pemahamannya apa? Dua bilangan yang sama, dipangkatkan 2, hasilnya 10. Gitu nggak? Ada nggak perkalian dua bilangan yang sama, perkalian dua bilangan yang sama, hasilnya 10? Tidak ada. Kalau dia tidak ada, perlu kita cari nggak? Nggak perlu. Jangan diambil pusing. Jadi ekspektasinya jangan terlalu jauh. Oh, ini akar 10 nggak bisa diakarin. Sudah. Apakah salah? Ya tidak. Gitu ya. Jadi mikirnya simpel aja. Kecuali kalau dia misalnya munculnya R kuadrat sama dengan 36. Artinya apa nih? Dua buah bilangan yang sama jika dikalikan 30 kan? Dari bilangan yang dikali hasilnya 36. Bilangan 36. Apa? Berapa? Terus masa 7 kali 7 36? 6 kali 6. Berarti dia kalau R-nya saja akar 36. Berarti R-nya berapa nih? Plus minus 6. Kenapa dia ada plus minus? Karena tanda plus dikuadratkan hasilnya plus, tanda min dikuadratkan hasilnya plus. Oke? Nih, ya, ingat nih. Dasar lo ini jangan sampai lupa. Oke? Sampai di situ bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, tempat duduknya kembali lagi sama pemahaman akhir dengan LKPD. Kalian bisa ukur sendiri, artinya kalian bisa, waduh,
Saya ngerjain tes awal tadi yang selip ini. Yang nggak bisa ini. Begitu melalui LKPD, proses LKPD, oh saya masih bingung di sini. Kan seperti itu. Nanti diukurnya dengan post tes akhir. Oke, ya Mbak, dibagikan. Waktunya tidak banyak, hanya 10 menit. Selesai tidak selesai, Pak Fajar akan ambil. Ayo Mas, monggo. Tulis nama, tanggal 20. Oh, ini harus ditutup ya. Bahaya kalau nggak ditutup, nanti ketahuan nih. Hmm. Ingat, langkah prosedurnya juga tetap sama. Pahami dulu masalahnya apa. Setelah itu, hipotesis kamu seperti apa. Langkah berikutnya kumpulkan data, analisa data, baru kamu simpulkan di situ. Batas kesimpulan kamu seperti apa? Ya, usahakan kerjakan sendiri, jangan lihat kawannya. Tadi kan sudah melalui prosesnya, supaya kalian tahu batas kemampuan kalian di mana, kemampuan kalian seperti apa. Lagi-lagi Bapak ingatkan, kalau hasil postesmu sesuai dengan KKTP kita, sesuai dengan KKM kita, berarti kamu lolos. Apa Mas Wahyu? Hah? Oke, 4 menit lagi. 4 menit lagi. Ya, yang sudah boleh dikumpulkan, boleh yang sudah. Yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah. Oke. Mas Tangguh sama Mas Jagat sudah. Mas, ini 16 apa 1B? Oke, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Dua menit lagi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Waduh, ini masih. Oke, sebelum kita masuk ke sesi terakhir, perhatikan baik-baik, coba diingat-ingat apa yang sudah kalian kerjakan di tes kemampuan awal. Bisa jawab semua tes kemampuan awal? Belum, ada yang belum selesai tadi ya.
Setelah itu melalui proses LKPD, dites kemampuan akhir, BID, Mas Tangguh, Mas Jagat, Welly, Mas Wahyu selesai Mas Wahyu? Belum, ada satu soal yang belum selesai. Mbak Nia? Iya, satu soal yang belum beres. Selesai? Iya, selesai? Oke. Bisa dirasakan? Dari kemampuan awal sampai dengan proses akhir? Bisa? Ada yang bisa 100%. Coba dirasa-rasa. Kayaknya saya dari kemampuan awal sampai dengan tes akhir bisa semua nih kayaknya. Ada? Belum. Belum full 100% yakin. Gitu ya. Nggak pede Pak saya dengan pekerjaan. Gitu ya? Oke. Besok perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik. Setiap kalian pasti memiliki sebuah keunggulan. Selama kalian mau menggali secara maksimal. Perhatikan step by step. Perhatikan langkah-langkah. Gitu ya. Bisa ya. Upgrade. Terus di-upgrade. Saya hari ini kurang bisa ini. Besok saya harus bisa lagi. Itu ya. Jangan berdiam diri. Karena perubahan semakin hari semakin cepat. Oke. Di awal tadi kita sudah menyaksikan dua buah permasalahan dari video. Ya. Nah sekarang ini ada pembahasan dan kesimpulannya. Tadi kan pertanyaannya kita diminta menyusun persamaan lingkaran dari pusat router WiFi dengan radius. Itu satu. Yang kedua apa? Ada pengunjung yang datang dengan titik koordinat 7,8, dia bertanya, pengunjung itu berada dalam radius WiFi tidak? Kan begitu kan? Nah, Mas Welly bilang tidak. Mas Tangguh? Tidak. Itu hipotesis namanya. Hipotesis awal. Gitu ya. Nah, untuk melihatnya kita lihat video berikut ini. Perhatikan baik-baik dari hasil apa yang kalian kerja. Mengerjakan tugas sekolah akan lebih nikmat ditemani tercantik. Jika membutuhkan akses internet, kamu bisa mampir di kedai Smartboy. Tersedia jaringan wifi gratis bagi pengunjung yang memesan makanan atau minuman. Kamu harus memilih meja yang tepat untuk mendapatkan sinyal terbaik. Ya, perhatikan. Komputer servernya 0,0, terus routernya diletakkan di 3,5. Sinyalnya radiusnya 6 meter. Nah, radius itu dia misalkan sebagai jari. Oke, sampai di sini. Sampai di sini paham? Titik pusat WiFi-nya 3,5. Perhatikan X min XP plus Y min YP. Ya. XP-nya adalah 3. YP-nya adalah 5. Disubstitusikan, masukkan ke persamaan itu, didapat X min 3 kuadrat plus Y min 5 kuadrat sama dengan 36. Kenapa 36? Dari jari-jari radius 6 kuadrat. Oke, sampai di sini tidak ada masalah ya. Persamaan lingkarannya sudah ketemu. Terus. Nah, ini yang pengunjung tadi. Mari kita coba lihat apakah pengunjung yang berada di koordinat 7,8. Koordinatnya 7,8. Nah, itu persamaan lingkarannya tadi. Kita peroleh nilai 24. Ini ya. Ya. Kesimpulannya apa? Berada di dalam radius titik pancar Y.
Oke, kesimpulannya sudah kita dapat, berarti si pengunjung tadi berada dalam radius wifi. Hubungannya, oh ternyata saya bisa nih, bisa membuat sebuah persamaan lingkaran dari kasuistiknya apa nih? Titik pancar wifi. Gitu ya. Oke, dari proses pertama, proses inti sampai dengan proses terakhir, sampai dengan di kesimpulan, ingat hasil itu bukan tujuan. Ingat ya, hasil itu bukan tujuan, tapi yang menjadi tujuan utama adalah proses kalian mendapatkan hasil. Paham? Proses kalian mendapatkan hasil itulah yang paling utama. Oke? Bisa dipahami? Oke. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Jangan lupa minggu terakhir kita, minggu depan, kita akan membahas materi baru tentang statistika. Jadi tolong di rumah cari, apa sih statistika ini? Boleh lewat internet, boleh lewat buku pelajaranmu, boleh melalui apa saja yang menjadi media. Yang penting materinya tentang statistika. Oke, tetap semangat, jangan lupa terus belajar, dan belajar. Mungkin itu saja. Terima kasih perhatiannya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.